Pemirsa, percepatan vaksinasi serentak di Lombok Barat digencarkan Polri dan dipusatkan di kantor Lelede Kediri. Selain untuk kekebalan imunitas tubuh, vaksinasi ini sebagai syarat mudik lebaran. Kegiatan vaksinasi serentak yang dipusatkan di kantor desa Lelede Kediri Lombok Barat tersebut dipantau oleh Kapolri Jenderal Polisi Sigit Listio Prabowo secara virtual. Sasaran vaksin dari vaksinasi ini lansia dan anak-anak. Sebanyak 200 vaksin disiapkan untuk lansia dan anak-anak hingga ratusan lainnya untuk masyarakat umum. Kapolres Lombok Barat AKBP Wirastyo Adi Nugroho menegaskan kegiatan ini untuk mendukung percepatan vaksinasi sekaligus memaksimalkan vaksinasi terhadap warga mulai dari desa yang dirangkaikan dengan pembagian sembako dan bansos. Untuk hari ini kita melaksanakan vaksinasi serentak yang dipantau oleh Bapak Wakapolri. Untuk di Kabupaten Lombok Barat dipusatkan di kantor desa Lelede yang dirangkai dengan kegiatan pembagian bantuan langsung tunai, Pak ya. Dengan sasaran 200 orang. Untuk Kabupaten Lombok Barat sendiri untuk dosis 2 telah mencapai 70%, namun menjelang event MotoGP Mandalika 2022 ada target dari pemerintah yaitu 80% dosis 2. Camat Kediri Herman Syah menegaskan pihaknya terus menggenjot vaksinasi anak dan lansia. Untuk percepatan vaksinasi, tim vaksinator melakukan sistem door-to-door dengan berkoordinasi dengan Polsek, Kepala Desa, dan juga Kepala Dusun. Pertama kita sudah di angka 80%, dosis kedua masih di angka 60%. Nah, kita ingin mengejar supaya antara dosis pertama dengan dosis kedua untuk vaksinasi anak ini bisa tercapai. Dan sisanya insya Allah kita akan terus melakukan upaya-upaya mempercepat vaksinasi dengan melaksanakan koordinasi baik Forkopimcam dengan kepala desa dengan Kapus serta melakukan sosialisasi terus-menerus kepada masyarakat. Percepatan vaksinasi ini untuk melindungi masyarakat, terutama lansia, mengingat COVID-19 yang rentan terhadap masyarakat lansia yang dimiliki komorbid. Selain itu juga untuk memudahkan masyarakat akan melakukan perjalanan mudik. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Pemirsa, hari pertama masuk kerja di bulan Ramadan, Bupati Lombok Tengah lalu Fathul Bahri melakukan sidak kehadiran ASN. Hal ini dilakukan untuk memastikan ASN tidak menjadikan puasa sebagai alasan untuk bermalas-malasan. Bupati Lombok Tengah lalu Fathul Bahri melakukan sidak ke sejumlah ASN yang ada di OPD lingkup Kabupaten Lombok Tengah. Sidak dilakukan untuk memastikan di hari pertama kerja pada bulan Ramadan ini ASN bekerja tepat waktu dan tidak absen. Adapun dinas yang disidak diantaranya keuangan, Bapenda, perdagangan, dan juga dinas OPD lainnya. Berdasarkan hasil sidak, Bupati memastikan ASN bekerja sesuai aturan yang telah ditetapkan. Fathul menekankan agar ASN tetap meningkatkan etos kerja. Selain itu, ASN tidak menjadikan puasa sebagai alasan untuk menurunkan etos kerja mereka dengan harapan semua pekerjaan dapat selesai dengan cepat. Aja saya paling pertama tadi. Siap. Itu tadi kepira baru kali. Telur. Oke, siap. Dari dinas apa pertama? Bapenda. Keuangan. Lalu saya ke ini bawah saya lupa tadi, kemudian saya ke Bapenda. Saya ke perdagangan. Sedang rapat-rapat. Nggak ada masalah. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, jam kerja untuk aparatur sipil negara di lingkup Kabupaten Lombok Tengah dikurangi. Hal ini berdasarkan ketentuan dari pusat sebagai bentuk toleransi kepada ASN yang melaksanakan ibadah puasa. Jam kerja aparatur sipil negara lingkup Kabupaten Lombok Tengah kini dikurangi. Hal ini sebagai bentuk toleransi terhadap ASN yang menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan ini. Pengurangan sendiri dilakukan berdasarkan ketentuan dari pemerintah pusat dengan ketentuan jam kerja ASN per minggu sebanyak 32,5 jam. Selain itu, pemerintah daerah juga telah menerbitkan peraturan bupati berkaitan dengan jam masuk kerja ASN, yaitu ASN masuk kerja mulai dari pukul 8 WITA hingga pukul 15 WITA. Meskipun begitu, ASN yang terlambat akan tetap mendapatkan sanksi, diantaranya pemotongan tambahan penghasilan pegawai atau TPP. Biasanya dalam ada pengurangan, ada memang ada ketentuan dari pusat dalam seminggu nih kita bekerja 32,5 jam. Nah, sehingga ada pengurangan berarti biasanya pengurangan jam masuknya jam kerja.
Jadi jam masuknya biasanya 7:30, berubah menjadi jam 8. Dispensasi. Biasanya pulang 3:30, kurang mungkin menjadi jam 3. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Beragam informasi penting lainnya akan kami sajikan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah di iNews NTB.